Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036 dari Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biomekanika. Biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur hidup. Merupakan sebuah kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi dan psikologi. Kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar-dasar kedokteran. Biomekanika ini menyangkut tubuh manusia dan hampir seluruh tubuh makhluk hidup. Lalu materi yang kedua yaitu contoh-contoh manfaat biomekanika. Yang pertama yaitu memperbaiki teknik dengan melakukan analisis yang digunakan untuk mencegah cedera olahraga. Yang kedua, memperbaiki penampilan dan mencegah indera. Yang ketiga, menciptakan teknik baru dalam upaya memaksimalkan prestasi yang sudah didapat. Yang keempat yaitu perbaikan teknik cabang olahraga, kesehatan, desain, dan alat-alat kebutuhan. Yang kelima yaitu analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Yang keenam yaitu desain raket teknis, bulu tangkis, sepatu atletik, dan bola pakaian, sepeda, balap motor, dan peralatan golf, dan lain-lainnya menggunakan bidang biomekanika. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh itu analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Materi yang ketiga yaitu contoh manfaat biomekanika di bidang kesehatan. Yang pertama itu menganalisa teknik gerak aman, efektif, dan efisien. Yang kedua yaitu mengurangi risiko cedera sistem muskuloskeletal. Yang ketiga itu memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilisasi fisik tanpa terjadinya tegangan otot dan penggunaan energi yang berlebihan. Yang keempat itu mekanika tubuh yang bertujuan untuk menghindari pasien yaitu dengan meningkatkan kenyamanan dan kerjasama. Kelima yaitu mengukur peristiwa penting atau vital event yang terjadi pada masyarakat. Yang keenam mengukur status kesehatan masyarakat. Yang ketujuh meramalkan status kesehatan masyarakat di masa mendatang. Dan yang kedelapan keperluan publikasi ilmiah pada media massa. Dan yang kesembilan itu evaluasi suatu program pelayanan kesehatan yang sedang dilaksanakan. Materi keempat yaitu 3 contoh pembagian biomekanika. Yang pertama, biostatik adalah studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya suatu penelitian yang akan dilakukan pada penderita CA paru di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Mataram. Pada kasus ini yang dianggap sebagai target adalah penderita CA paru, sedangkan yang dianggap sebagai populasi adalah sasaran atau penderita yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Mataram. Lalu yang kedua yaitu biodinamika, adalah studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. Contohnya sendi siko antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Pembagian yang ketiga yaitu bioenergenetik, adalah studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya bioetanol, biodiesel, minyak bakar, biogas, dan biosinegas. Materi yang kelima yaitu contoh skema dasar pengukuran makhluk hidup. Di sini saya ada contoh skema dasar pengukuran makhluk hidup. Yang pertama proses pengukuran, kedua ketelitian dan kebenaran, yang ketiga hal positif atau negatifnya, dan keempat data-data lainnya. Di sini kita contohnya akan membahas tentang daun adalah organisasi fotosintesis utama dalam tubuh tumbuhan. Dengan pengukuran, yang pertama pengukuran indeks luas daun, yang kedua nisbah luas daun, yang ketiga nisbah berat daun. Faktor-faktor yang diperhatikan, yang pertama ketepatan hasil pengukuran, yang kedua kecepatan pengukuran. Dan dapat dilakukan dengan cara yang pertama memetik daun, yang kedua tanpa memetik daun. Materi keenam yaitu hukum dasar mekanika yang menjadi
analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup yang dapat terjadi karena ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Alat geraknya tersendiri yang pertama pada bagian atas terdiri dari bahu, lengan atas, dan lengan bawah. Yang kedua, lalu anggota gerak pada bagian bawah itu pinggul, paha, dan betis. Materi yang ketujuh yaitu contoh klasifikasi konsep biomekanika. Terdiri dari dua konsep, yang pertama general biomekanik dan kedua subpasional biomekanik. Yang pertama general biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Memiliki jenis-jenis yang pertama biostatik dan kedua biodinamik. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu ospasional biomekanik sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimkan keluluhan pada sistem kerja kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Contoh dari klasifikasi konsep biomekanika yaitu kegiatan menyorong beban kerja merupakan contoh dari kegiatan biodinamik. Materi yang ke-8 yaitu tentang contoh gaya statis, yang contoh gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Statis adalah bidang ilmu yang mengkaji keadaan tubuh dalam keadaan istirahat atau bisa dibilang dengan diam. Contohnya pada statis pada sistem pengupil. Terdiri dari kelas pertama yaitu titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Yang kedua gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Dan kelas yang ketiga itu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Sedangkan dinamika adalah bidang ilmu yang mengkaji tubuh dalam keadaan dinamis yang bergerak dengan akibatnya yang ditimbulkan dari gerakan tersebut. Contohnya yaitu lomba 400 meter di trek 400 meter jarak 400 meter. Namun perpindahan mereka akan menjadi 0 meter pada titik yang sama. Materi yang ke-9 yaitu keseimbangan benda tegar. Keseimbangan tersebut adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya yang sama dengan 0. Sedangkan keseimbangan statik adalah suatu keadaan di mana benda tidak bergerak pada rotasi maupun translasi. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila diketahui gaya luar. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada pemain akrobat berjalan di atas tali, dan yang kedua itu seorang petani memikul rumput. Materi ke-10 yaitu contoh prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Contohnya yang pertama itu manusia kemudian meniru prinsip kerja kerangka dan otot manusia dalam membuat pesawat sederhana. Berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang kemudian ditiru dimodifikasi untuk mendesain berbagai macam peralatan yang memudahkan kerja manusia. Lalu kunci dasar pesawat sederhana pada otot dan tulang dan sendi yaitu prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengukir di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Materi yang ke-11 yaitu konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Benang sarang laba-laba adalah suatu benang sutra berbahan dasar protein yang bernama vibrions.
Memiliki fakta setiap helai jaring laba-laba sebetulnya terbuat dari ribuan benang nano yang disusun secara paralel. Elastisitas pada sarang laba-laba merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda dihilangkan. Sarang laba-laba ini bersifat elastis. Yang pertama itu mungkin setiap bagian benda mempunyai kerapatan yang sama. Yang kedua, isotropik, pada setiap titik pada benda mempunyai sifat-sifat fisik yang sama ke segala arah. Lalu materi yang kedua 12 yaitu contoh biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Contohnya sendiri pada saat mengangkat beban. Pada proses yang pertama memegang dan mengangkat beban dengan posisi tubuh setegak mungkin, dengan posisi tubuh bungkuk lurus dan posisi lutut cenderung kuat. Yang kedua itu taruhlah tubuh sedekat mungkin pada beban. Yang ketiga, memegang beban dengan cara yang aman sehingga kita dapat melakukan pemindahan dengan sekuat mungkin. Dan yang terakhir yaitu perlu didesain alat bantu agar mengurangi aktivitas membungkuk untuk mengambil dan memindahkan barang. Materi yang ke-13 ialah contoh aplikasi biomekanika di dunia kesehatan. Yang pertama ada body alignment. Contoh gambarnya yaitu di sebelah kanan, dan ambulasi ada di contoh sebelah bawah. Di sini saya akan menjelaskan 4 contoh saja. Itu pertama body alignment adalah susunan geometrik bagian tubuh dalam hubungannya dengan bagian tubuh-tubuh lain. Contoh kedua itu posisi tubuh. Memiliki contoh banyak sekali. Yang pertama posisi flower, kedua posisi dorsal succumbens, posisi trident lubung, posisi pronasi, posisi lateral, posisi supine, posisi mix, posisi gunu pectoral, posisi lisotomi, dan yang terakhir adalah posisi etorophanik. Contoh ketiga itu ambulasi, memindahkan kalian dari tempat tidur ke kursi roda, memindahkan kalian dari tempat tidur ke brancard, atau sebaliknya membantu kalian berjalan dengan alat kruk. Lalu traksi adalah tahapan yang dipakai dengan berat alat lain untuk menangani kerusakan gangguan pada tulang otot. Contohnya itu mendorong tulang fraktur ke dalam tempat memulainya, atau untuk menjaga mereka immobile sedang hingga mereka bersatu, atau untuk melakukan kedua hal tersebut satu-satunya ikuti dengan yang lain. Lalu materi yang keempat yaitu mengemukakan Al-Quran dan hadis pada bidang biomekanika tersendiri terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 41 dan surat Ar-Rahman ayat 7. Mungkin inilah penjelasan singkat saya mengenai materi biomekanika. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.